Saya dengar Nasdem bilang begini, gak ada soal kan tiga kali masa jabatan presiden tuh. Enggak begitu bicaranya. Apa bicaranya? Bicara ditanyakan terhadap wacana periodisasi presiden ini bagaimana? Dijawab adalah ya kita serahkan kepada publik. Kalau publik menganggap itu perlu dilakukan, serahkan bagaimana kita bisa saya harus luruskan seperti Udah, itu. kelurusan itu yang saya mau terangkan di mana bengkoknya jalan pikiran itu ya. Gini, kalau you sebagai politisi ditanya 3 periode, silahkan tanya rakyat. Artinya, you nggak ngerti esensi dari demokrasi. Demokrasi dalilnya adalah batasi kekuasaan, biarkan terjadi sirkulasi elit sesingkat mungkin gitu. Sekarang kalau 3 periode, kekuasaan tidak dibatasi. 3 periode artinya tidak terjadi sirkulasi elit. 15 tahun kemudian baru terjadi sirkulasi elit. Jadi itu kekonyolan dari politisi. Ditanya tentang prinsip, dijawab biarkan rakyat yang putuskan. Demokrasi bukan begitu. Prinsipnya adalah batasi kekuasaan, buat sirkulasi elit. Jadi kalau dibiarkan rakyat bilang, oke 15 tahun, kalau begitu 25 tahun, 30 tahun. Jadi you nggak ngerti apa itu demokrasi. Di situ pentingnya restorasi pengertian demokrasi. Baik, oke, tepuk tangan. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya tuh. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persen yang balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persen yang balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya tuh. Hak saya untuk dapat keadilan, hak mama untuk dapat nutrisi, supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting, dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur.